pendidikan itu tidak hanya formal macam tentang pendidikan non formal, tapi ada pendidikan di masyarakat dan ada pendidikan dari bapak ibu. Ibu yang melahirkan itu baru lahir, si adik-adik itu baru lahir, umur sama ibu, buatkan lagu gitu kan, biasanya. Itu kalau pendidikan non formal, oke? Ke menurut gue demikian. Indonesia pada hari ini. Itu terima kasih banyak. Pak, Ade salam. Silakan Ade. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari anggota tim penilaian sekolah unsur dari Bapeda, di mana kami akan tidak banyak berbicara, tapi sudah sampaikan dari Bapak Ketua yang sudah menjelaskan panjang lebar sekali. Dan kami kimat semestinya semua ditata dalam ruangan ini. Seperti yang saya lihat di sini, ruangan berat yang telah di sekolah ini dari konsultan sudah memberikan ruangan yang sekian luasnya, perlu ventilasi, penerangan yang sekian meter persegi juga luasnya. Nah di sini kelihatannya Bapak dan Ibu menutup. Pak, nah kami tidak punya solusi untuk menempatkan barang-barang seperti ini gitu, itu kendalanya Pak. Lalu masalah peradaban, sebenarnya saya selaku guru olahraga kebetulan yang menangani kebersihan di sini, ya mungkin fokusnya pada kami lah tanggung jawabnya gitu. Sudah berpikir, sudah berusaha memenuhi standar kebersihan seperti yang Bapak sampaikan secara ventilasi dan sebagainya. Cuma kami kendalanya masalah tempat Pak gitu. Masalah tempat sebenarnya ini dari dulu sudah kami usulkan pada Bapak Kepala Sekolah dan semuanya sudah mengusulkan, para dewan guru juga sudah. Selalu yang menjadi masalah adalah tempat Pak. Nah sekarang kalau misalnya masukannya seperti itu, solusinya bagaimana? Kemana kami bawa gitu? Bolehkah kami jual gitu misalnya? Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Guru kan itu yang pertama dia harus sampaikan tadi. Yang kedua, memang kelas-kelasnya semuanya bisa lemari Pak. Seperti ini, apa memungkinkan seperti itu? Sudah. Secara kuantitas cukup untuk mensuplai kebutuhan warga sekolah ini, baik itu guru, bapak guru, murid dan pokoknya semua yang jadi bersih, ya cukup bersih aja. Mungkin tidak sampai sehat ya. Ya kalau bisa sehat, karena sehat itu syaratnya banyak, memenuhi kualitas secara fisik, secara kimia, biologi, dan radioaktif dan sebagainya. Kemudian harus ada sarana jaman keluarga, WC. Yang tak kalah pentingnya dalam WC itu dianjurkan supaya tersedia air juga untuk menggelontor, untuk membersihkan. WC jaman keluarga dikatakan baik menurut penilaian ini nantinya, ya terus terang ya harus terpelihara dengan baik. Ada air yang secara kuantitas dan kualitasnya memenuhi, keadaan kamar mandi WC-nya bersih, tidak kotor, tidak berlumutan gitu ya, misalkan terus lantainya juga bersih. Jadi sebetulnya sarana-sarana yang kami sebutkan itu sudah ada. Sekarang hanya saja pemeliharaannya. Ini yang dimohonkan bagaimana supaya warga sekolah ini bisa memelihara sarana yang ada. Baik itu sarana air bersih, misalkan keran-keran yang sudah rusak, sudah bocor ya diganti dengan pemelihara. Kemudian WC kamar mandi itu supaya lantainya cukup bersih, kalau timbul lumut atau licin digosok. Jadi pemeliharaannya harapannya supaya tetap bersih dan sehat. Jadi ventilasinya, sirkulasi udara dalam kamar mandi WC itu bisa baik dan pencahayaannya juga cukup. Nah kemudian tentang air limbah. Air limbah memang beda dengan drainase atau kalau drainase itu cucuran atap untuk tampung air hujan, dan itu pun keberadaan airnya ya kalau ada hujan ada, kalau nggak ada hujan sudah kering. Nama yang sedikit aja, dimana tadi sudah disampaikan sudah banyak dari dinas kesehatan dan IKP.
sini saya akan menambahkan sedikit mengenai kegiatan di bidang lingkungan hidup. Kalau berbicara masalah lingkungan hidup, teman-teman kita lihat dulu undang-undang tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Semua lapisan masyarakat berhak yang sama mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, setiap warga negara juga berhak atas pendidikan di bidang lingkungan, akses informasi, dan berhak juga untuk berpartisipasi di dalam mengelola lingkungan hidup. Dari sisi kewajiban, di mana ada hak, di sana ada kewajiban. Dari kewajibannya adalah setiap warga negara juga berhak dan wajib untuk mengelola lingkungan hidup. Kalau warga negara mempunyai usaha juga wajib melakukan pengelolaan. Saya yang menambahkan untuk di aspek penilaian ketahanan untuk penataan dan keseleksian taman-tamanan. Di sini dinilai taman dapat dibagi jenis tanaman, tanaman peneduh, bunga-bungaan, dan rumputan. Yang dimaksud tanaman peneduh ini adalah angsana, kemudian contohnya ketapang, bintaro, kemudian andung, mauli, sada juga bisa, saka juga bisa, kemudian waru, dingin, dan sebagainya. Ada tanaman bunga seperti bougainville, amseka, kembang api, kamboja juga bisa. Kemudian tanaman rumputan itu ada jepera, jepang, jepang, juga bisa. Kemudian untuk penataan penyerahan taman pelajaran, yang dinilai di situ nanti apakah tidak pelajaran itu lebih kuat, apakah itu level pengawasan, dan penyiaran, penyelaman, dan yang bisa siswa-siswa dilibatkan juga bisa. Kemudian penataan taman-taman ruangan, seperti ini kan ada tanaman dalam pot ini, dalam ruangan bisa. Kalau misalnya di kita sempit nih lahannya, bisa dibuat kayak bambu itu terpikat, potnya bisa dari pot bekas dan apa-apa, biar di sini tanaman yang obat ada juga ada. Nanti antara atap genteng kedua-duanya lembut nanti kan. Jadi hawa yang berada di sini kan makin gelap jadinya gitu. Itu yang sampai kepada bapak dan ibu. Terus ya. Kemudian masalah sampah, seperti bapak katakan tadi, kalau sampah saya kumpulkan di sini, kemana saya harus bawa? Maka dari itu sampah yang ada pada anak-anak diambil langsung dibuang di sebelah selatan. Kebetulan di sebelah selatannya ada tempat sampah. Itu yang sampaikan. Nah kemudian masalah ruangan ini terus saja Pak, karena kami baru habis ujian. Maka dari itu ruangan ini tidak ada menempati siapa-siapa. Maka dari itu semua bangku adalah berantakan seperti Bapak katakan tadi. Terus saja. Ruangan adalah yang ujian adalah sebelah barat. Maka dari itu dalam kesempatan ini tadi terus saja kami menyuruh teman-teman kami bahwa ini tolong bersihkan di ruangan paling timur karena di sebelah baratnya adalah untuk anak belajar. Nah, itu yang sampaikan. Supaya jangan Bapak maaf tadi pohon ini kurang air dan ini tidak di pajang itu tidak. Terus saja kami sampaikan sama Bapak. Nah kemudian kalau kami bisa menolak, kami akan tolak pesannya ini terus saja. Karena di belakang tanaman itu tidak ada di sini belakang ini. Kemudian WC Pak terus tidak ada jendelanya. Mungkin Bapak yang dapat WC tadi mungkin dapat masuk ke sana ya buang air. Dan di samping itu kalau tidak dihidupkan lampu gelap di dalam terus saja. Sebenarnya WC-nya itu kan ada jendela. Kalau bisa kita perhitungan tuh supaya jangan nanti kami dinilai di sekolah ini kok begini. Nah, supaya jangan demikian. Maka dari itu sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terus saja Pak. Apa ada itu bisa mundur? Kalau bisa mundur, alangkah baiknya sekarang Bapak bisa mundur itu. Dibandingkan kami maju, nanti supaya jangan ada tim penilai begini, kok begini. Nah, inilah modelnya. Ya, itu jangan sampaikan sama Bapak. Dan kemudian terus saja di halaman ini, ya, kalau Pak disuruh menanam bunga ini tuh, apakah bisa tumbuh dalam waktu singkat ini? Kemudian kemana kami harus cari? Nah, itu yang sampaikan. Supaya jangan Bapak mengatakan milu-milu dari Haji Rogian biar juara 3. Nah, kalau bisa dia laksanakan seperti itu, dapat juara adalah tidak jadi masalah menurut saya.
menyalurkan ya. Nah mungkin dari Bapak dan Ibu, masalah hidang ini yang sampaikan pada Bapak dan Ibu, ya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menyediakan apapun. Nah untuk itu yang sampaikan pada Bapak dan Ibu, mohon maaf, tidak langsung ampurayan, mendukung sama kuda ya, tidak langsung ampurayan. Ya begitu yang sampaikan sama Bapak dan Ibu pada tim dari Badan Gunung. Mungkin Bapak dan Ibu punya teman saya mungkin bisa sampaikan apa kira-kira keluhannya, silakan. Saya sampaikan. Yang pertama pada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Bapak tim, khususnya Bapak Ketua mungkin ya. Sebetulnya banyak hal yang ingin kami tanyakan di sini ya. Tapi karena waktunya ya terbatas, mungkin Bapak tidak punya kekurangan waktu nanti untuk menjelaskan kalau kami pertanyakan satu persatu apa yang menjadi pertanyaan kami begitu kan. Kalau bisa Pak, jadi ya, harapan kami selaku warga sekolah SD 1 Banjarangkan, kalau nanti SD 1 Banjarangkan harus maju, tetap sesuai dengan rencana kan itu harus ikut lomba. Kami minta salah satu atau Bapak Ketua kalau bisa nih datang walaupun di luar jadwal untuk memberikan pembinaan sehingga kami bisa berkonsultasi secara langsung Pak. Jadi apa-apa yang perlu kami benahi, apa-apa yang perlu kami persiapkan, jadi bisa kami konsultasikan langsung begitu. Kalau kami sekarang tanya kepada Bapak lingkungan hidup atau ini bagian kebersihan, waktu untuk menjelaskan kira-kira Bapak kurang gitu ya. Jadi kami minta salah satu nanti kalau kami harus maju, Bapak bersedia datang ke sekolah kami sehingga kami bisa berkonsultasi langsung. Bila perlu kami dibina langsung lah. Misal kami bertanya seperti ini, langsunglah diberikan solusi nantinya gitu. Nah itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan untuk memenuhi undangan kami begitu. Kami minta dengan sangat hormat kalau kami harus maju. Seperti penyampaian Bapak Kepala Sekolah kami, kalau bisa ya kami mundur gitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa apa lebar kami akan berusaha maksimal Pak. Jadi kan langsung lomba itu untuk juara kan sudah dia sampaikan, tetapi dengan adanya lomba itu benten pembinaan, benten motivasi, benten kepedulian warga sekolah itu yang diutamakan. Nanti dalam hal penilaian walaupun ini hanya 3, 1, 2, 3 juara 1, 2, 3 pasti boleh kan? Tetapi bukan itu maksud dia tujuannya di sini dengan adanya DPA dari dia mungkin bagaimana cara dia memberikan bantuan sambil dia memotivasi sekolah. Kalau dia memberikan bantuan dalam bentuk barang, ini kita aset daerah tidak boleh ya, tidak bisa dia memberikan bantuan. Kalau langsung dia datang ini bantuan apa ini kan itu nanti. Makin KPK galak saja nih terus terang dia sampaikan. Kalau KPK-nya bolos kayak dulu terjadi masalah. Jaksa juga galak dia dipanggil itu berdua oleh jaksa terus ini. Nah, ini apa ini? Itu yang menjadi masalah. Dengan demikian di DPA yang buat untuk memberikan bantuan itu biar benar-benar berfungsi sambil memotivasi sekolah. Gila dia. Bah, dengan itu dia bisa memberikan bantuan untuk memotivasi sekolah sebesar 750.000 kan apa yang sampaikan tadi ya. Dengan cara melalui RAP dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan harus RAP-nya nanti Bapak buat seperti apa dia kasih tahu, dia hanya memberikan bantuan caranya biar RAP itu sesuai dengan dana balai jebos apapun kita entah pakai apa Riki silakan, oke? Nike